Baik, selamat siang. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Septian Bayu Kristanto. Ya, hari ini kita akan ada yang namanya pelatihan statistik. Ya. Sifatnya adalah workshop. Jadi sebelumnya kalian sudah diminta dari Prodi untuk melakukan instalasi program statistik secara virtual. Sudah dilakukan semuanya? Sudah, Pak. Oke. Apakah ada yang mengalami gangguan dengan proses instalasinya di komputer? Atau Tidak, Pak. sudah bisa? Hmm? Tidak sih, Pak. Sudah, oke. Baik, supaya kita tidak mengalami banyak hambatan nanti ya selama proses pelatihan. Jadi di sini kita akan menggunakan satu program statistik yang namanya SPSS ya. Ini sesuai dengan permintaan dari prodi kalian, dari Fakultas Sastra, program studi sastra, kemudian dari pengajarnya Bu Nani juga ingin meminta untuk kalian dibekali masalah teknis, dan yang terlebih penting adalah cara membaca hasil statistiknya. Karena bukan cuma untuk mengolah, tetapi juga membaca hasilnya. Jadi nanti saya akan berikan beberapa materi ya. Acara ini akan kita rekam, jadi nanti kalian bisa lihat lagi atau bisa untuk di remind ulang kalau misalnya di waktu untuk ke depan, oh saya ada pernah belajar seperti ini, cara pengujiannya seperti apa, cara bacanya seperti apa, nanti akan saya share, kemudian informasi-informasi yang lain juga kita akan sambil belajar sama-sama di sini. Dan di sini saya akan coba buka dua aplikasi. Yang pertama saya akan menggunakan SPSS, yang kedua saya buka PDF. Jadi kita akan coba switch sambil kalian belajar, sambil membuat panduannya, nanti supaya bisa dilakukan juga di komputer masing-masing. Kalau nanti saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya, supaya kita bisa sama-sama. Saya minta alokasi waktunya memang 2 sesi, untuk antisipasi saja. Kalau masih ada yang ingin bertanya, atau kalau masih ada yang belum jelas, ya kita bisa dalami di sesi-sesi yang berikutnya. Jadi untuk sesi yang pertama saya akan coba ambil waktu sekitar 1-2 jam ya. Kalau belajar dari angkatan 2017 sih satu sesi mereka sudah oke ya. Nah, saya nggak tahu nih 2018 apakah kalian sudah mengenal statistik atau tidak, atau paling tidak mengenal matematika gitu ya. Kita akan pelajari sama-sama seperti apa sih mengenai statistik ini. Oke, ada 4 alat statistik yang diminta diajarkan di sini oleh dosen pengampu kalian, Bu Nani, yaitu belajar mengenai masalah korelasi, kemudian comparison of means atau perbandingan antara dua sampel, sampel A dan sampel B, kemudian ada regression atau regresi yang sifatnya sederhana, kemudian ada non-parametrik. Non-parametrik kita pakai jika kalian punya alat ukur yang tidak berupa angka. Misalnya opini, pendapat, kemudian hasil survei yang sifatnya bukan dari kelompok angka ya, bukan ada angkanya, tapi dari opini, ada gabungan dari informasi-informasi yang sifatnya kualitatif. Nah, sebelum kita masuk ke pengujian statistik, ada perlunya kalian perlu tahu ya mengenai apa saja yang dibutuhkan di level dasar untuk statistik. Yang pertama adalah memahami bahwa ada yang namanya variabel. Variabel itu apa ya? Variabel itu adalah karakteristik dari sebuah objek yang diamati. Bisa orang, bisa benda, bisa kelompok usia, status sosial. Nah, di penelitian kalian atau di kelas sastra biasanya ada person ya, atau ada orang, atau dalam bentuk konteks bacaan bisa kelas sosial, bisa gender ya, macam-macam. Nah, di sini secara detail nanti mungkin akan dibahas ulang oleh Ibu Nani di kelas, bahwa kita menggunakan yang namanya kelompok dependent variable, independent variable, dan confounding variable. Apa itu dependent? Dependent itu merepresentasikan dari luaran sebuah riset atau sebuah objek amatan. Sedangkan penyebabnya atau efek awalnya itu disebut dengan yang namanya independent variable. Ada satu lagi yang namanya confounding variable. Jadi confounding ini bisa muncul di tengah-tengah hubungan antara independen dengan dependen.
Sebagai contoh seperti ini, ada beberapa mahasiswa yang dalam proses belajar, dia akan sangat terbantu kalau sambil mendengarkan musik. Jadi butuh waktu belajar yang cukup, kemudian dia bisa mendapatkan hasil yang baik kalau dia sambil mendengarkan musik belajarnya. Nah, mendengarkan musik atau musik itu disebut sebagai confounding variable. Dia adalah faktor yang bisa muncul di tengah, bisa juga memperkuat, bisa juga memperlemah. Ada juga mahasiswa yang dengan dengerin musik justru malah nilai ujiannya jadi lebih jelek karena nggak bisa fokus. Ya. Itu yang dinamakan confounding variable. Pemakaiannya seperti apa nanti sama Bu Nani akan lebih banyak dijelaskan di kelompok penelitian terkait dengan sastra. Oke. Berikutnya adalah level-level pengukuran. Sejauh ini statistik mengenal 4 level pengukuran dasar. Yang pertama level nominal, yang kedua adalah ordinal, yang ketiga interval, yang paling tinggi adalah rasio. Nominal atau sering disebut juga dikotomus atau binomial itu yang punya 2 kelompok saja, misalnya gender, laki-laki atau perempuan, ya, pria atau wanita. Nationality, Indonesia atau non-Indonesia. Jadi dibagi dalam 2 kelompok. Etnis, misalnya etnis Tionghoa atau non-Tionghoa, atau etnis Jawa dan non-Jawa. Jadi hanya ada 2 kelompok saja. Bahasa juga begitu, bahasa Indonesia atau bahasa asing. Jadi kelompok mau dia bahasa Arab, mau dia bahasa Perancis, kelompoknya adalah bahasa asing. Termasuk juga genre, ada style juga. Nah, level yang kedua adalah ordinal, yang sudah ada urutannya. Contohnya apa? Misalnya dalam penyusunan kuesioner. Ada yang sangat setuju, kurang setuju, ya agak setuju, dan tidak setuju, misalkan gitu. Ada juga yang ditulis ragu-ragu. Ada juga yang pakai skala prioritas, yang mana urutannya. Jadi ada ordernya, ada ranknya. Itu namanya skala ordinal. Mana yang mau dipakai, nanti kalian akan menyesuaikan ketika kalian menyusun tugas akhir dengan dosen pembimbingnya. Skala yang ketiga adalah interval. Nah, interval ini biasanya range-nya agak panjang, agak luas, dan dia dikatakan lebih baik daripada ordinal. Karena selisihnya itu bisa jadi beda. Contoh misalnya penghasilan. Di bawah 1 juta, terus kemudian di atasnya ada 1 juta sampai 5 juta. Jadi range-nya bisa 0 sampai 1 juta, 1 juta sampai 5 juta. Jadi tidak harus sama persis. Ya. Tetapi bisa terukur dengan jelas. Itu contoh dengan gaji misalnya. Atau juga temperatur. Ya. Suhu dingin, sedang, panas. Dingin itu seberapa? Sekian derajat sampai sekian derajat. Sedang itu berapa? Panas itu di atas berapa? Gitu kan. Lokasi, jauh, sedang, dekat. Gitu ya. Jadi semua bisa dalam kelompok yang punya derajat kebebasan untuk sebuah pengukuran yang relatif. Yang terakhir adalah rasio. Rasio ini yang paling baik, ya, karena dia bisa mengukur yang dengan sangat tepat sekali atau exactly means. Ya, di sini ada yang namanya ukuran durasi, ya, sampai sekian menit, sekian detik, gitu ya. Sudut, kekuatan, sumber daya, energi dan sebagainya. Jadi lebih cenderung ke kuantitatif yang sifatnya continuous. Jadi dia bisa pakai angka desimal. Itu adalah level rasio. Nah, kapan kita pakai level nominal, ordinal, interval, dan rasio, itu tergantung dari apa yang kalian teliti. Nah, kalau masuknya di level nominal dan ordinal, kita akan belajar nanti yang namanya non-parametrik. Tapi kalau masuknya pakai interval dan rasio, itu kita pakai semua alat yang kita ajarkan hari ini yang dalam bentuk parametrik. Jadi ini perlu ditegaskan di awal supaya kalian ngerti bahwa oh kapan saya harus pakai parametrik, kapan saya pakai non-parametrik, karena level pengukuran variabel saya itu masuk yang kelompok apa nih? Apakah nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Kita masuk ke bagian yang pertama, kelompok korelasi atau keeratan hubungan. Nah, di dalam korelasi ini kita akan belajar 3 ya jenis tipe korelasi. Ada korelasi Pearson, korelasi Spearman, dan chi-square. Ya. Apa bedanya Pearson, Spearman, dan chi-square? Ya. Pearson itu untuk mengukur yang sifatnya parametrik. Sedangkan Spearman dan chi-square itu untuk non-parametrik. Nah, Spearman kita pakai kalau sampelnya kecil. Chi-square kalau sampelnya banyak. Nah, kalau dia parametrik sampelnya banyak atau sedikit bagaimana, Pak? Tetap semuanya kita bisa pakai Pearson. Jadi ada masing-masing kegunaannya, silakan nanti dicatat sendiri. Ya. Pearson itu untuk yang parametrik,
kemudian Spearman itu non-parametrik, chi-square itu non-parametrik yang sifatnya infinite atau tidak terhingga. Jumlahnya banyak. Nah, ini adalah begitu penjelasannya ya. Kalau Pearson, kita ingin melihat kekuatan hubungan asosiasi antara dua variabel. Skalanya adalah interval dan rasio, atau kita bisa pakai dengan ukuran parametrik. Spearman dan chi-square sama ya. Ini dua ordinal variabel, tapi kalau chi-square bisa lebih rendah lagi, nominal dia ukurannya. Tetapi hanya ada dua ya, A dan B, atau kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kalau kalian pastikan di sini adalah two variable dan two variable. Jadi nggak boleh lebih dari satu, Pak. Nggak boleh lebih dari dua. Bisa, misalnya 3 gitu ya. A, B, dan C. Maka kita akan mengukurnya A dengan B, A dengan C, B dengan C. Jadi kita harus berpasangan. Oke. Untuk Pearson, ya, kita akan langsung coba aplikasi. Pearson seperti apa sih? Tolong dibuka SPSS-nya. Ya. Kemudian ada 8 file yang saya kirimkan atau yang saya informasikan ke UDI yang sudah dikirimkan ke email kalian. Itu tolong di-download terlebih dahulu. Kemudian nanti kita pakai langsung dari situ. Saya tidak berasumsi kalian harus input data dari awal, enggak. Kita dalam proses latihan, jadi sudah saya berikan datanya, kita tinggal masuk ke prosesnya dan cara bacanya dulu. Oke. Untuk Pearson correlation atau korelasi Pearson. Di sini kita ingin melihat atau mencari tahu seperti apa sih keeratan hubungan antara tingkat stres mahasiswa ketika dia ujian dengan lama waktu untuk melakukan revisi dan berujung kepada nilai ujiannya. Jadi nanti ada 3 yang kita lihat. Apakah mahasiswa tersebut stres atau tidak? Berapa persen dia stres? Fully stress, partially stress, atau seperti apa? Yang kedua, dia diberikan waktu untuk melakukan revisi atau persiapan. Satuannya adalah jam. Berapa jam dia akan belajar. Dan untuk performance-nya kita ukur dari nilai ujian. Nah, kita pakai apa nih, Pak? Kita pakai file yang pertama, 01 Pearson correlation.sav. Ini adalah file extension untuk SPSS. Kemudian langkah analisisnya kita akan coba klik ada analyze, ada correlate, bivariate. Masukkan berapa variabelnya, nanti kita akan ketemu hasil. Ya. Masukkan variabelnya, kemudian nanti kita akan ketemu hasil. Oke. Sambil dibuka sudah bisa? Sambil dibuka udah bisa? Sedang dibuka, Pak. Oke. Kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Ya, di sini kita punya beberapa variabel. Ada revise, ini adalah waktu atau jam untuk melakukan evaluasi atau revisinya, jam belajarnya dia. Ini adalah exam score-nya atau nilai ujiannya. Ini adalah tingkat stresnya mereka. Ada yang 86%, 88% ya. Kemudian ada gendernya di sini. Jadi di SPSS itu ada 2 data ya. Yang pertama adalah data view, yang kedua adalah variable view. Data view di sini adalah data angkanya, yang variable view itu adalah keterangannya. Di sini ada revise, exam, stress, sama gender. Revise mengacu kepada time span, ya, waktu yang dipakai. Kemudian ini exam score, exam stress, sama gender. Gendernya ini yang kalau kita lihat di sini, ada 1 dan 2. 1 itu artinya pria, 2 artinya wanita. Ya. Jadi lebih gampang untuk kita lihatnya. Nah, tadi langkah analisisnya seperti apa? Ada analyze, ya kan? Correlate, bivariate. Ada analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini akan muncul semua variabel yang akan kita pakai. Nah, untuk masuk ke sini, kita sudah punya beberapa
korelasinya. Ada Pearson, ada Spearman, ada Kendall. Kendall ini juga kita bisa pakai, ya mirip seperti chi-square ya, tetapi sifat presisinya lebih tinggi dibandingkan Spearman. Tapi ini tau B ya, bukan ada tau B, ada tau C. Jadi kita tinggal rubah nanti di sini aja. Kalau kita melihat data kita adalah data parametrik, apakah itu interval atau rasio, kita otomatis defaultnya di persen. Tapi kalau data kalian non-parametrik, nanti kita akan coba ya di Spearman, kita tinggal klik yang ini aja. Yang Pearson-nya harusnya kita matikan. Tapi untuk kasus yang pertama, kita akan coba Pearson dulu. Nah, untuk membuat analisis korelasinya seperti apa, kalian harus masukkan variabel yang akan dianalisis ke kelompok yang di sini. Apa aja yang mau kita masukkan? Time span kita ukur, exam score kita ukur, exam stress kita ukur. Kenapa seperti itu? Ya, kita coba lihat. Tadi kita waktu di soal, kita akan melihat exam stress, time revision, dan exam performance. Ya. Jadi 3 variabel ini yang akan kita analisis korelasinya. Ada analyze, correlate, bivariate, kemudian masukkan variabel dan tinggal oke. Ya. Kita sudah masuk ke kelompok analyze, bivariate, correlate, kita masukkan variabelnya. Ya. Langkah berikutnya tinggal oke saja. Maka dia akan keluar hasil. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil korelasi. Jadi cara membacanya berpasangan. Time span dengan time span sendiri ya, otomatis satu. Karena variabel ini dengan variabel itu sendiri. Exam score dengan time span berbeda. Exam stress dengan time span berbeda. Sampai langkah di sini keluar hasil, ada yang masih tidak bisa. Semua sudah bisa keluar hasil seperti ini. Halo. Saya belum, Pak. Baru kebuka SPSS-nya. Oke, masih loading. Ya. Bentar ya, Pak. Bentar ya, Pak. Ini agak berat. Ini apa aplikasinya? Aplikasinya, saya nggak tahu SPSS berapa di punya kalian. Ada yang sudah bisa keluar sampai ke sini hasil ini? Saya sudah, Pak. Oke, sama persis? Persis, Pak. Oke, bagaimana Timotius? Apakah ada kesulitan atau tidak? Kalau untuk sampai saat ini sih belum sih, Pak. Karena saya karena kan datanya udah dikasih ya. Jadi tinggal kayak open aja. Ya. Oke, terima kasih Timotius. Ya, sambil kita coba tunggu, saya akan coba lanjutkan untuk membaca analisisnya dulu ya. Nah, di analisisnya kita menemukan hasil seperti ini tadi. Ini prosesnya, kemudian ini adalah hasilnya. Nah, analisisnya kita dapat tabel seperti ini. Kurang lebih sama ya. Ini saya cuman crop yang kita mau baca saja. Kita lihat di sini, time span dengan time span dengan exam score, time span dengan exam stress. Mau diambil yang mana aja sama. Ya. Salah satu yang perlu kalian perhatikan di sini adalah tanda bintang. Tanda bintang ini menunjukkan signifikansi dari sebuah hubungan. Apa yang dimaksud signifikansi? Artinya, tes tersebut sudah valid dan teruji. Untuk kasus kita. Ya. Tapi tidak semuanya. Untuk kasus kita, untuk soal kita, itu sudah valid dan teruji. Maka kita lihat ada time span ya dengan exam score. Time span di sini dengan exam score. Nilainya berapa? Positif ya, 0,397. Exam score dengan time span juga sama. 0,9397. Jadi ini seperti ada mirroring ya. Jadi ada kayak kaca gitu. Apa yang ada di sini terrefleksi di sini, apa yang ada di sini terrefleksi juga di sini dan seterusnya. Jadi kita cukup baca satu layer saja. Mau ke kanan atau ke bawah sama aja. Ya. Saya akan coba yang ke kanan saja. Time span dengan exam score. Nilainya positif 0,397. Artinya, waktu yang kita pakai untuk belajar itu berkorelasi positif dengan nilai ujian.
Maksudnya positif seperti apa? Semakin banyak waktu yang dipakai untuk belajar, maka nilai ujiannya makin tinggi apa makin rendah? Tinggi harusnya, Pak. Makin tinggi, betul. Makin banyak waktu yang dipakai belajar, maka nilai ujiannya makin tinggi. Logis nggak? Logis sekali, gitu ya. Logis sekali. Ya. Kemudian ada time spent dengan exam stress. Time spent dengan exam stress. Ada bintangnya, oh berarti signifikan. Ya. Tetapi lihat ada minusnya, minus 0,709. Jadi time spent revising negatively correlated. Jadi berkorelasi negatif dengan tingkat stres. Jadi kalau waktu belajar kalian makin banyak atau punya spend waktu untuk belajar lebih banyak, misalnya dari 1 jam dinaikin jadi 3 jam, 4 jam, 5 jam, maka tingkat stresnya negatif. Artinya tingkat stresnya akan menjadi turun. Oke? Negatif nih, kebalikan. Makin banyak waktu belajarnya, tingkat stresnya makin turun. Sangat logis. Artinya kita makin percaya diri, ya, persiapan ujiannya makin mantap gitu ya, dengan waktu belajar cukup, tingkat stres sebelum ujian akan menurun. Terus ada satu lagi, exam score dengan exam stress. Exam score dengan exam stress. Negatif. Ada bintangnya juga. Oh, berarti signifikan. Ya. Kalau ya exam score dan exam stress negatif nih, berarti ada satu yang naik, ada satu yang turun. Mau dari mana dulu? Misalnya dari stresnya dulu. Kalau stresnya naik, maka skor examnya turun. Masuk akal nggak? Makin kalian stres, nilai ujiannya makin jelek. Makin takut. Ya, ya takut, nggak percaya diri pada saat ujian. Tetapi kalau pada saat kalian ujian justru tidak stres, enjoy aja, nilai ujiannya malah meningkat, naik. Jadi keberhasilan ujian itu sebenarnya ditentukan dari banyaknya waktu belajar dan mengurangi tingkat stres. Kalau dari contoh ini nih, kita bisa baca seperti itu. Dan ini sangat logis sekali. Ini penelitian-penelitian sederhana yang ada di sekeliling kita aja, dekat-dekat kita aja. Betul nggak seperti itu? Kalau kalian mau ujian, belajarnya semalam sebelum ujian, itu justru kalian lebih kelabakan kan, lebih persiapannya jadi lebih kurang gitu kan. Akhirnya kurang tidur, takut besok nggak bisa, ya, sampai bikinin contekan segala gitu kan. Stresnya makin meningkat tuh. Nah, akhirnya exam score-nya juga nggak menentu. Tapi kalau persiapannya baik, ya, ujiannya udah tenang gitu kan, udah yakin lah, udah belajar sehari 2 jam, seminggu udah 14 jam. Oke, siap ujian. Maka enjoy aja ujiannya, exam score-nya dapatnya lebih baik. Ini untuk kasus yang korelasi Pearson. Ada yang mau ditanyakan dulu? Korelasi Pearson? Enggak, Pak. Oke. Yang tadi belum keluar hasilnya sudah bisa keluar? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut terus ya, sambil kita belajar lagi ya. Berikutnya adalah Spearman correlation, atau korelasi Spearman. Nah, di sini kita akan coba kasus baru. Kasusnya apa? In open mic competition. Ya, jadi ada kompetisi open mic ya untuk komedian. Maka kita akan mengetes seberapa kreatif orang ya untuk dia bisa dipilih oleh si juri atau voter. Ya, voter itu bisa juri, bisa juga penonton yang ada di situ. Jadi kita punya 2 variabel di sini. Yang pertama adalah variabel nilai kreativitas. Makin kreatif tuh makin bagus ceritanya, makin lucu ya. Entah dari gimmicknya, dari ceritanya, alurnya, plotnya gitu ya. Atau bagaimanalah yang kita kira bisa dipakai untuk komedian ya. Yang kedua adalah position. Position ini ditentukan dari nilai polling SMS mungkin ya, polling WhatsApp mungkin, atau polling voters yang lain yang biasa kita bisa lihat di acara televisi. Nah, kita akan lihat korelasinya. Apakah kreativitas berpengaruh terhadap positions ya, atau berhubungan dengan positions. Nah, kenapa kita pakai Spearman? Itu pertanyaannya. Kok nggak Pearson gitu ya? Apakah ini non parametrik? Betul. Sifatnya apa? Ordinal. Kenapa ordinal? Karena ini ada position.
Apakah posisi nomor 1 dan nomor 2 itu beda jauh apa beda sedikit? Kita nggak tahu. Bisa jadi nomor 1 dan nomor 2, ya, yang posisi itu artinya yang dipilih oleh si voternya, ya. Yang nomor 1 dan nomor 2 beda tipis, beda suara mungkin cuma 2 suara. Nomor 2 dan nomor 3 bisa beda 100 suara. Kita nggak tahu tuh. Itu namanya kelompok yang kelompoknya ordinal. Dia yang tahu rankingnya aja, tahu ranking dan posisinya aja. Kita pakai file yang kedua, ya, yang Spearman correlations. Langkahnya mirip seperti tadi, ada analyze, correlate, bivariate. Kalau tadi kita defaultnya di person, nah sekarang personnya kita matiin ya, diganti tick marknya ke Spearman. Kita coba ya, kita coba pakai file yang kedua. File yang kedua. Pakai Spearman. Nah, ini file yang kedua. Ini adalah nilai kreativitas, ya, 53, 36, 31. Ini adalah posisinya. Voter pilih, oh si A, gitu ya, nomor 1. Dia layaknya nomor 1. Si B, orang yang kedua, komedian yang kedua, kreativitasnya cuma 36. Ya udah, dia dapat layak nomor 3. Terus kemudian voters yang lain, si yang nomor 3 ini, yang si C, nilai kreativitas 31, dia layak nomor 4. Dan seterusnya. Nah, ranking ini ditentukan oleh si voter, creativity ini ditentukan oleh si juri. Lalu bagaimana Pak cara kita menganalisisnya? Ya, langkahnya sama, analyze, correlate, bivariate. Bedanya apa? Kita pakai Spearman. Position, oh ya ada yang sebentar. Ini ada yang perlu kita pelajari. Position di sini sifatnya ordinal. Karena ada keterangannya, apakah dia layak yang nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Jadi voter akan menentukan si A ini layak jadi juara 1, juara 2, juara 3, atau juara 4, atau juara 5. Jadi mereka nggak milih satu orang, tapi mereka bisa membuat order. Cara pengolahannya sama, ya. Kemudian kita cek Spearman di sini, kita masukkan nilai yang akan kita uji. Variables, ya, creativity dan positions. Oke, kalau sudah masuk semua, pastikan Spearman-nya sudah di checklist, tinggal oke, maka dia akan keluar non-parametric correlation. Ini hasilnya. Kecepatan komputer itu menentukan kecepatan proses dari statistik ini. Oke, apakah keluar hasilnya? Keluar, Pak. Oke. Ada yang belum keluar? Sudah, Pak. Sudah, ya. Sekarang kita lihat bagaimana nih cara bacanya. Ya. Ini adalah prosesnya tadi. Ya. Anda pastikan variabel Spearman-nya ditik, kemudian di oke. Hasilnya adalah sama ya. Creativity negatively correlated. Jadi dia nilainya negatif. Dan ada bintangnya, oh berarti signifikan terkait dengan positions. Nah, ini ada sebuah kejanggalan ya. Kalau negatif itu artinya kalau kreativitasnya tinggi, justru posisinya malah rendah. Harusnya kan makin kreatif si komedian, dia dapat pos yang paling utama dong. Nomor 1 mungkin, juara 1 mungkin, juara 2, dan seterusnya. Ini enggak, creativity justru negatif. Kok bisa gitu? Kalau mau kita analisis, ya mungkin saja. Creativity yang menentukan adalah juri. Jadi skornya itu dari juri, bukan dari voters ya, bukan dari penontonnya. Tetapi posisi polling SMS-nya itu ditentukan dari voters. Otomatis, dua variabel ini diambil dari orang yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Bisa jadi gitu ya. Pilihan juri belum tentu jadi pemilihan penontonnya. Apakah analisis saya cukup jelas? Mungkin nggak seperti itu terjadi di dunia nyata? Sangat mungkin. Sangat mungkin, iya. Jangankan cuma open mic ya,
pemilihan kepala daerah aja bisa ya. Kita bisa bayar voters kan. Yang penting dia milih, nggak harus nilainya bagus gitu ya. Apalagi kalau cuma juara di open mic competition gitu kan, pakai aja teman-temannya, tolong dong pilihin ini, pooling ini. Kalian juga sama tuh tugas kuliah, misalnya suruh upload ke YouTube, minta tolong temannya di like doang, yang penting like-nya banyak, padahal belum tentu dilihat. Gitu. Jadi sangat mungkin, kejadian-kejadian gini sangat mungkin terjadi di sekeliling kita. Oke, saya lanjut ya, chi-square. Nah, kapan kita pakai chi-square? Karena kita punya beberapa treatment biasanya. Di sini kita ambil contoh, kita mau lihat ya, seberapa stresnya mahasiswa dalam belajar statistik. Yang mulai kerasa boleh nih. Seberapa stresnya belajar statistik dari mahasiswa yang dipaksa dan yang tidak dipaksa. Jadi kalau tidak diwajibkan nih ikut pelatihan ini, datang nggak kalian? Belum tentu nih Pak. Gitu. Kalau misalkan tidak dipaksa pun kalian mau datang, nah berarti kalian punya niat. Gitu. Artinya tingkat depressionnya sedikit. Tapi apakah harus dipaksa atau tidak, itu beda cerita. Jadi di sini ada dua variabel depressions. Apakah ada penekanan stres atau tidak, kemudian apakah Anda mau belajar statistik atau tidak. Jadi kayak diminta gitu. Nah, di sini kita pakai file nomor 3 ya, chi-square. Nanti analisisnya agak sedikit beda ya. Kita pakai analyze, ada descriptive statistik, ada cross tab atau cross tabulation. Nanti kita masukin mana yang jadi row, mana yang jadi kolom, kemudian masuk ke chi-square-nya, baru nanti ketemu hasilnya. Mau dicoba dulu ya, silahkan dibuka filenya yang ketiga. File yang ketiga dibuka. Nah, ini file yang chi-square ya. Ini yang belajar, yang mau belajar dia tanpa disuruh atau dengan disuruh gitu ya. Yang kedua juga sama. Yang mau atau tidak. Kita pakai analyze. Yes. Tampilannya masih yang Spearman, Mbak. Tampilannya masih yang di Spearman. Spearman. Iya. Sekarang? Masih yang Pak. Spearman, Pak. Masih yang creativity dan position itu, Pak, yang tadi. Oke, sebentar. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini bentuknya ada learn, ada know. Artinya yang mau belajar dan yang nggak mau belajar. Mana yang mau belajar dengan disuruh dan mana yang tidak disuruh. Yang tidak mau belajar tapi disuruh dan tidak mau belajar yang disuruh. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih sudah dikoreksi tadi. Kita masuk ke analisisnya ya. Ada analyze, kemudian masih ingat langkahnya tadi? Descriptive statistic, cross tabulation atau cross tab. Nah, mau taruh yang mana? Yang sebagai baris, sebagai kolom, terserah. Ya. Untuk mempermudah kita pakai aja yang atas di atas, yang bawah di bawah, gitu aja ya. Kemudian kita mau uji apa sih ini? Ya. Kenapa kita pakai chi-square? Karena ada dua penekanan ya pada dua kondisi yang berbeda. Jadi nggak cuma satu kondisi. Ya. Yang satu kondisinya mau belajar apa nggak mau belajar, kemudian masih disuruh apa nggak disuruh. Gitu. Jadi kita pakai yang namanya chi-square. Nah, di sini ada box statistik. Kalian klik, ini ada pilihannya. Mau chi-square. Jenisnya mau apa? Ada banyak. Kita pakai yang sederhana aja, yang chi-square. Ini tadi yang sama seperti di Spearman, ada Kendall-Taubes, ada juga Kendall-Taubes. Ini masing-masing punya ukuran yang beda-beda. Cuma kurang lebih cuman ini aja sih. Bedanya hanya penemunya saja. Dia pakai nama penemunya biasanya. Kita pakai chi-square untuk kali ini ya. Kita akan coba, kemudian OK saja. Nah, dia akan keluar tuh hasilnya nanti. Seperti ini. Chi-square test. Chi-square test. Sampai ini keluar semua? Keluar, Pak. Keluar, Pak. Nih, outputnya sama? Chi-square test?
Sama, Pak. Sama, Pak. Oke. Nah, seperti apa cara bacanya? Ini prosesnya tadi ya. Di bagian statistik, kalian klik chi-square. Ini hasilnya. Kalian lihat di sini. Bahwa di sini ada, kita pakai yang paling ujung aja. Nih, di sini. Fisher test atau Fisher exact test. Di sini ada tanda bintangnya enggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Berarti sebetulnya tidak terbukti secara signifikan. Dia memang ada hubungannya, ya, ada korelasinya, tetapi tidak terbukti signifikan. Sehingga kita boleh bilang bahwa there is no correlation in depressions between forced to learn and not to be forced. Ya, jadi tidak ada korelasi sih. Mau kalian disuruh atau nggak disuruh, kalau pengen belajar ya belajar aja. Kalau nggak pengen ya nggak kepengen aja. Jadi lebih cenderung ke apa ya? Self interest aja. Dari data kita, ini menunjukkan bahwa mau mahasiswa itu disuruh untuk belajar statistik, ataupun nggak disuruh statistik, yang pengen belajar ya dia akan datang sendiri. Yang nggak pengen belajar ya dia nggak akan datang. Jadi natural aja gitu. Jadi nggak berarti bahwa oh yang ikut pelatihan langsung nilainya bagus. Enggak, ya tidak ada seperti itu. Khusus untuk ini tidak ada. Jadi hanya mereka yang memang mau ikut gitu kan, terus mau belajar pasti ada hasilnya. Tetapi dari data kita tidak ada buktinya. Ini data real ya, anak UD angkatan 2015 dan 16. Karena saya mengajar ini kan bukan cuma dari angkatan kalian, dari angkatan sebelumnya, jadi saya kumpulin aja. Ternyata ada nggak sih yang seperti itu? Ternyata ada juga ya gitu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke kelompok comparison of means, uji beda bahasa sederhananya. Uji beda apa? Uji beda antara satu sampel dengan sampel yang lainnya. Sampel yang mungkin bebas dengan sampel yang tidak bebas. Sampel, saya nggak tahu di kelas kalian ada kelas A, kelas B atau enggak sih? Nggak ada, Pak. Kita cuma satu kelas. Nggak ada ya. Kalau saya di ekonomi ada. Jadi misalnya saya mengajar di kelas A dan kelas B. Saya bisa bandingin tuh nilainya kelas A apakah betul lebih tinggi dari kelas B. Saya bisa bandingin juga dengan kelas malam. Kalau di tempat kami ada. Jadi nilainya bagus mana? Apakah anak kelas A, kelas B, atau justru kelas malam? Atau kelas eksekutif? Nah, kalau kalian mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi ini tujuannya adalah untuk menguji beda. Kalau di dalam satu kelas pun bisa seperti kalian. Mau bandingin nilai UTS dengan nilai UAS. Apakah beda atau tidak. Jadi itu mempengaruhi proses belajar kalian. Atau sebelum UTS dosennya A, setelah UTS dosennya B. Nah, kalian bisa compare tuh. Kalau patokannya adalah nilai, misalnya gitu kan. Oh, nilainya dosen A itu lebih baik daripada dosen B atau justru sebaliknya. Nah, ada 3 alat di sini. Paired t-test, independent t-test, dan ANOVA. Kita pakai yang paired. Paired itu berpasangan. Jadi, sampelnya harus sama. Contoh, kalian mau membagi atau melihat nilai ujian UTS dan UAS. Anaknya kan harus sama. Sebelum UTS ada satu kelas kalian berapa? 23 misalnya gitu ya, 23 anak. Setelah UTS juga harus ada 23 anak. Dengan orang yang sama atau dengan sampel yang sama. Itu namanya paired t-test. Kalau independent t-test beda lagi orangnya. Jadi saya bandingin kelas A dengan kelas B, tidak sama mahasiswanya. Tapi kalau mahasiswanya sama atau kelompok yang diuji sama, itu namanya paired t-test. Nah, kita akan lihat di sini contohnya, kita sedang merecord ya exercise dari student selama 2 minggu. Minggu pertama pakai tanpa diingetin, oh kalian harus exercise, nggak usah dikasih reminder. Kemudian minggu kedua setiap hari diingetin, ayo belajar. Belajar, latihan. Nah, nilainya bagus yang mana gitu ya? Apakah atau exercise-nya bagus yang mana? Yang tanpa dikasih reminder, tanpa diingatkan, atau yang harus diingatkan? Gitu. Kita pakai file yang keempat ya, yang paired t. Tempatnya di analyze, compare means, paired sample t-test. Jadi sudah ada namanya ya, paired sample t-test. Kemudian masukin variabelnya, tinggal di OK aja. Jadi langkahnya ini saya buat sederhana. Jadi kenapa saya buat begini? Tujuannya adalah kalian tugas akhir masih tahun depan kan.
Siapa tahu kalian lupa, ini kan bisa dibuka lagi tuh. Udah ada langkahnya juga, bisa dicoba lagi. Filenya juga saya kasih. Semuanya saya kasih. Kalau masih nggak bisa ya kebangetan ya gitu. Udah ada rekamannya juga nanti loh kalau mau coba gitu. Oke, kita coba buka filenya dulu. Filenya dulu kita buka. File yang keempat. Ini exercise yang tidak diingetin, ada 3 kali, 1 kali, 5 kali, 4 kali, 6 kali, dan seterusnya. Ini yang diingatkan, 4 kali, 3 kali, 6 kali, dan seterusnya. Biasanya yang diingatkan itu lebih banyak daripada yang tidak diingetin. Biasanya. Biasanya loh ya, misalkan kalian diminta untuk belajar gitu ya, tiap hari. Kalau 5 hari diingetin terus, ya 5 hari itu kalian belajar. Tapi kalau nggak diingetin, mungkin sekarang ingat, besok enggak, besoknya apalagi gitu ya. Mau UTS, nah baru inget tuh. Mau ujian, belajar. Gitu. Oke, caranya gimana? Analyze, compare means, sesuai namanya paired sample t-test. Sampai di sini bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Siapa? Nah, tampilannya begini tuh. Dia harus masukinnya bareng-bareng tuh. Paired 1, paired 2. Jadi variabel 1, variabel 2 dalam satu pair. Caranya gimana? Ya tinggal di drag aja. Udah. Mau cara begini, masukin satu-satu bisa. Atau kalau saya cara cepatnya adalah ini satu, diklik, kemudian kontrol, diklik lagi. Masukin dua-duanya. Otomatis masuk. Jadi pakai menu kontrol di keyboard. Bisa. Kalau lebih dari satu. Oke. Setelah masukin variabel, langkah berikutnya apa? Diklik OK saja. Dan dia akan keluar hasil. Mana output ya? Ini dia outputnya. Ada 12 pasang. Karena paired kan, berarti kan 12 pasang yang tanpa diingetin dengan yang diingetin tiap hari. Kemudian kalau nggak diingetin rata-rata cuma 3,75 kali exercise-nya. Kalau diingetin rata-rata 5 kali exercise per hari gitu ya. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, hasil ini yang saya pindahkan, kemudian kita baca hasilnya di file yang saya buat tadi. Nah, inilah hasilnya. Di sini yang perlu kita lihat adalah signifikansinya. Lihat di sini sudah tidak ada tanda bintang lagi. Tapi kita bisa menggunakan patokan yang namanya alfa. Apa itu alfa? Alfa itu adalah tingkat kesalahan dari sebuah data. Kebalikan dari alfa itu adalah confidence level atau confidence interval, interval kepercayaan. Jadi kalian percaya dengan data kalian itu seberapa persen? Secara umum gitu kan, kalau statistik kita bicara, misalkan oh alfanya 5%, berarti kalian percaya data kalian itu 95% itu betul. Kalau misalnya, Pak, saya percaya banget nih datanya, kalau saya ngambil sendiri, ya silahkan. Berarti confidence intervalnya 99%. Alfanya berapa? 1%. Kok nggak bisa 100%, Pak? Ya, buat jaga-jaga. Namanya manusia kan biasanya ada kelewatnya. Tetapi makin kecil alfa atau makin tinggi confidence interval itu menunjukkan bahwa kalian begitu yakin dengan data yang kalian miliki itu sudah valid dan sudah tepat. Nah, untuk penelitian sosial, kita kan rumputnya sosial nih, yang tidak terlalu banyak berdampak langsung ya, atau efeknya tidak langsung gitu. Biasanya pakai alfa 5 sampai 10%. Atau kita punya derajat kepercayaannya itu sekitar 90 sampai 95%. Karena efeknya tidak bisa kita rasakan langsung. Tetapi kalau penelitian dalam bidang kesehatan sebagai contoh farmasi ya, kedokteran, justru alfanya harus kecil sekali. Mungkin bukan 1%, lebih kecil lagi. Misalnya 0,001%.
Artinya kita harus benar-benar yakin dengan data kita. Kok bisa begitu, Pak? Saya ambil contoh. Ya. Ini kalian bekerja di perusahaan farmasi, melakukan riset obat. Tingkat kesalahannya harus sangat kecil. Nggak bisa pakai 5% atau 1%. Kenapa? Karena kalau salah obat, kalian tesnya ke siapa? Ke manusia. Manusianya mati. Kalau udah mati, bisa hidup lagi nggak? Nggak bisa. Tapi kalau penelitian sosial, kalian ada salah keputusan, masih bisa diperbaiki. Artinya tidak akan terlalu banyak mempengaruhi kehidupannya dia ya. Pasti ada sedikit, tapi tidak terlalu besar. Tapi kalau yang terkait dengan nyawa gitu ya, terkait dengan kesehatan, itu harus sangat kecil sekali. Itu bisa di kedokteran saya ingatkan seperti itu. Hati-hati menentukan tingkat kesalahan. Oke, kita kembali ke kasus kita. Ya. Di sini hanya exercise. Exercise itu biasanya nggak terlalu ketat lah ya. Ya kita ambil contoh alfa kita 5% aja. Kenapa 5%? Ya di sini sudah ada nih 95% confidence intervalnya. Kelihatan ya di sini ya, 95%. Berarti secara tidak langsung kita pakai standar 5%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa di sini nilai significance atau nilai 6 yang total ini kalian harus bandingin dengan 5%-nya. Bukan dengan confidence intervalnya, tetapi dengan alfanya. 5%-nya, atau 100 dikurangi 90% ini. Kalau nilai significance ini kurang atau lebih kecil dari alfa, maka terima hipotesisnya dia. Atau terima asumsinya dia. Contoh. Ini 0,003. Ya. Alfanya dia berapa? 5%. 5% itu 0,05. Kalau dibuat angka. 0,05. Sedangkan ini adalah 0,003. Mana yang lebih kecil? 0,05 atau 0,003? 0,03 Pak. 0,3 lebih kecil, bagus. Berarti nilai significance ini di bawah dari alfa kita. Otomatis keputusan di sini harus kita terima. Ya. Keputusannya apa? Kita lihat. No remainder dikurangi dengan daily remainder, nilainya negatif. Berarti yang dikasih reminder setiap hari, nilainya lebih besar apa lebih kecil? No remainder dikurangi daily remainder, nilainya negatif. Yang lebih gede yang kiri apa yang kanan? Yang kanan, Pak. Yang kanan, ya. Ibaratnya no remainder ini 3, daily remainder 5. 3 dikurangi 5 minus. Nah, gitu. Berarti daily lebih tinggi. Jadi di sini kita bisa dapat dua kesimpulan. Yang pertama adalah nilai ini lebih kecil dari alfa. Itu artinya ada perbedaan ya, jumlah exercise antara yang dikasih reminder sama yang tidak. Itu udah pasti di sini. Ya. Nah sekarang karena ada perbedaan kita harus lihat. Ya, jadi yang bagus yang mana? Lihatlah dari angka ini. Oh ternyata no reminder dikurangi dari reminder negatif, berarti harus dikasih reminder dong, gitu kan. Hasil menunjukkan bahwa daily reminder lebih berefek ya kepada jumlah exercise-nya. Jadi kalau dia dikasih reminder setiap hari, maka mahasiswa akan lebih sering melakukan exercise. Dari satu hasil ini kita bisa dapat dua kesimpulan, bahwa ternyata beda loh, kita diingetin sama nggak diingetin, gitu kan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita diingetin justru hasil exercise kita lebih banyak. Itu hasil yang kita bisa baca untuk masalah paired sample t-test. Harus berpasangan sampelnya. Sampai di sini jelas? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Iya, silakan, Veronica. Berarti untuk ukur pretest sama post-testnya itu bisa pakai T-paired-nya ya, Pak? Bisa. Tetapi pretest dan post-test orangnya harus sama loh. Oh, oke Pak. Makasih, Pak. Ya. Ini kan paired ya. Jadi sampelnya harus sama. Kalau si A ikut pretest, maka si A harus ikut post-test.
Tidak boleh digantikan. Tidak boleh digantikan. Ya. Ini untuk yang paired sample. Oke. Masih ada lagi? Atau saya lanjutkan? Ya Pak, lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Oke. Berikutnya independent t-test. Ya. Independent t-test. Oke. Independent t-test ini kita mau melakukan komparasi. Ya. Independent test itu sama seperti tadi paired sample, cuman kalau di sini kelompoknya tidak sama, sampel A dengan sampel B. Jadi kelas kalian nih angkatan 2018 ya, misalnya kalian lagi ambil mata kuliah apa nih sekarang? Contohnya satu mata kuliah aja deh. Apa tuh? Misalkan research method gitu ya sekarang. Terus kemudian dibandingin sama anak 2017 yang ngambil research method tahun lalu. Nilainya di-compare. Bagus mana sih? Angkatan 17 apa 18? Nah, itu kita bisa pakai independent t-test. Karena sampelnya berbeda. Kita contoh nih. Kita pengen komparasi berapa jumlah exercise ya di antara student yang diingetin sama nggak diingetin. Kalau nggak diingetin, dia berapa kali komparasi, berapa kali dia melakukan exercise. Kalau diingetin, dia berapa kali melakukan exercise. Kita pakai file yang nomor 5 ya. Nanti kita akan analisis dengan compare means. Kalau tadi paired sample t-test, sekarang independent sample t-test. Kita coba buka dulu filenya. Nah. Ini filenya seperti ini. Ada yang reminder, ada yang exercise. Reminder dan exercise. Sudah terlihat di screen-nya? Sudah, Pak. Oke, coba. Saya minta coba kalian tanpa saya pandu, dengan yang tadi langkahnya sama, seperti paired sample, tapi geser sedikit ke bawah. Ya. Tadi paired sample, bawahnya ada independent sample. Analyze, kemudian compare means, di sini ada independent. Nah, yang mana nih Pak yang masuk gitu kan? Kita lihat tes variabelnya. Yang mau kita tes apa sih? Apakah diingetinnya, apa jumlah exercise-nya? Yang mau kita uji apa? Diingetin sama itu, sama jumlah exercise-nya. Exercise-nya. Yang mau kita bandingkan jumlah exercise-nya dong. Kalau saya diingetin sama nggak diingetin, lebih banyak yang mana? Berarti yang mau kita uji siapa? Si exercise-nya dong. Ya kan? Tes Iya, Pak. Nah, di sini untuk reminder-nya kita masukin ke grouping. Reminder-nya kita masukin ke grouping. Nanti di sini ada define group, kalian klik lagi. Agak ribet memang. Nah, sekarang kita lihat di sini ada di reminder ya. Di sini ada yang 0, ada yang 1. Itu artinya 0 kita nggak ingetin, 1 kita ingetin. Kita bisa lihat di variable view ya. 0 itu no reminder, 1 reminder. Ya, jadi kalau mau kita kembali lagi ke sini, dependent sample t-test, oke. Define grupnya itu berarti 0 dan 1. Betul ya? 0 dan 1. Pak, saya ganti 1 dan 2 boleh nggak? Boleh aja. Tetapi di datanya juga harus ganti 1 dan 2. Jadi 1 yang no reminder, 2 itu yang dengan reminder. Sebetulnya ini mah bebas. Ya. Ini kan cuma angka. Ya. Tetapi ingat angkanya cuma ada 2. Jadi boleh pakai 01, 12, ya. 89, terserah kalian, bebas ya. 1 sama 5, ya boleh-boleh aja. Hanya untuk mewakili saja. Oke. Kalau sudah tinggal di oke saja. Nah, kita keluar hasilnya nih agak panjang. Keluar hasilnya agak panjang ya. Nanti hasil ini yang kita bawa untuk kita analisis. Seperti apa analisisnya? Nah, seperti ini. Yang perlu kita lihat apa? Levin test-nya. Yang paling kiri ini, Levin test. For equality.
Jadi kita mau lihat apakah exercise-nya itu sama apa enggak sih yang kita ingetin sama yang enggak diingetin. Nah, kita punya di sini 0,468. 0,468 atau 46,8% gitu ya. Sedangkan alfanya kita berapa tuh di sini? Ada yang bisa nemu alfanya berapa? %5 ya, Pak? Dari mana kamu tahu alfa 5%? Saya feeling-nya itu, Pak. Itu kan 95% confidence, jadi saya ambil 5%. Ya, betul Timotius, terima kasih. Sebetulnya bukan feeling juga, itu sudah ada angkanya 95. Nah, berarti menunjukkan bahwa alfa kita 5%. Nah, kalau di situ 98 bagaimana, Pak? Berarti alfa kita 2% gitu kan? Sama aja. Nah, di sini kita nggak tahu nih, di soal nggak dikasih gitu ya, tapi di situ ada angka 95. Oh, berarti alfanya 5%. Nah, sekarang kita bandingin significance ini dengan alfa. Significance ini 46,8%, alfanya 5%. Oh, berarti dia lebih besar apa lebih kecil? Significance-nya lebih besar apa lebih kecil? Lebih. Ini 0,468, alfanya 0,05. Oh, lebih besar signifikansinya, Pak? Lebih besar. Nah, lebih besar artinya bagaimana? Ya berarti hipotesis kita nggak bisa kita terima. Bahwa kan dia hipotesisnya bilang harusnya ada perbedaan dong yang diingetin sama yang diingetin. Ternyata enggak. Atau kalau mau tahu bagaimana sih cara mengambil kesimpulannya, tarik aja ke sini. Ini ada keterangannya tuh. Equal variance assume. Berarti karena dia bilang equal, artinya mau dia diingetin atau enggak diingetin, jumlah exercise-nya kurang lebih sama. Nah, kalau jumlahnya nggak sama bagaimana, Pak? Ya, dia akan pindah ke bawah sini. Kan ada keterangannya, equal variance not assumed. Ya. Kalau di sini dianggapnya sama. Meskipun pada prinsipnya jumlah exercise baik yang diingetin dan nggak diingetin beda, tapi secara statistik dia kurang lebih sama. Dari mana kita bisa tahu? Oke, saya kembali ke output ya. Ini jumlah ya yang tidak dikasih tahu atau no reminder, ini jumlah yang reminder ada 12 ya. 3,75 sama 5. Kayaknya beda kan. Jadi yang tidak dikasih tahu dia sampai 3,75 kali exercise-nya dalam satu pengamatan. Yang dikasih tahu dia 5 kali exercise per amatan. 3 sama 5 itu angkanya udah beda gitu ya. Secara angka beda betul. Tapi secara statistik ternyata tidak berbeda. Sampai di sini paham nggak? Secara angka berbeda, secara statistik dia tidak berbeda. Kalimat itu kalian bisa pahami nggak? Masih sedikit bingung kayaknya, Pak. Oke. Saya kasih contoh yang lebih gampang. Secara angka berbeda, tetapi secara makna dia sama atau tidak berbeda. Contoh nih, misalnya Timotius dapat nilai akhir 80,5. Dapatnya apa? Angka hurufnya. Huruf mutunya apa? 80,5 itu A ya, kalau nggak salah, atau A minus. A, betul. Di atas 80 A. Timotius dapat 80,5. Jocelyn ya, nilai akhirnya 99,5. Dapatnya apa dia? A juga, Pak. A juga. Nah, secara angka beda nggak? Beda. Beda. Tapi secara statistik sama. Kalian sama-sama A. Ya kan? Yang satu A-nya tinggi banget, yang satu A-nya mepet. Tapi tetap dalam satu kelompok yang sama. Itulah yang dimaksud di sini. Equal variance assumes. Jadi secara angka, ini exercise-nya cuma 3,75 atau 4 deh gitu ya. Yang ini 5. Beda dong angkanya. Tapi secara statistik dia nggak jauh beda, sama aja gitu ya. Sama seperti tadi, Timotius 80,5, saya dapat A. Jocelyn 99,5, saya juga dapat A. Secara level kita sama dong gitu kan. Tetapi secara nilai berbeda.
Tapi kalau di leveling, IPK-nya sama-sama 4. Kan sama-sama 4. Gitu. Jelas? Kalau yang contoh seperti itu lebih jelas? Jelas, Pak Guru. Nah, itulah. Jadi, belum tentu angka itu mencerminkan hasil yang berbeda. Semua pasti beda angkanya, nggak mungkin sama. Kalau sama itu namanya identik. Tetapi kita berbicara mengenai statistik. Jadi ada pendekatan relatif. Kalau relatif, berarti ukurannya belum tentu dia sama. Oke. Kita masuk ke ANOVA, ya, Analysis of Variance. Oke. Ini mau saya lanjutkan atau mau break dulu kalian nih? Halo? Bentar Pak, mau tanya teman-teman dulu Pak. Iya, soalnya kan kita kan di jam-jam siang nih. Jam-jam makan siang nih kenanya. Kalau mau break dulu boleh, kita break berapa, misalnya 30 menit, kita masuk lagi di link yang sama gitu ya. Atau kita nggak usah keluar link lah ya, tetap aja di ini dulu, di pause dulu, nanti kita lanjut lagi misalkan gitu. Bagaimana yang lain? Langsung aja kita poll di sini gimana? Oh, saya sih ikut yang lain aja, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai ANOVA atau Analysis of Variance. Mungkin sebelumnya berapa kalian ada yang belum mendengar ANOVA ya. Tetapi di sini kita coba lihat sebenarnya ANOVA ini fungsinya buat apa sih gitu ya. ANOVA itu fungsinya adalah untuk membuat comparison models atau model perbandingan yang kita punya kelompok itu lebih dari 2. Ya. Seperti apa misalnya lebih dari 2? Jadi misalkan ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D misalnya. Jadi kalau cuma 2 kita pakai comparison of means ya. Bisa pakai paired sample atau independent sample. Tapi kalau lebih dari 2, maka kita harus pakai ANOVA. Ya. Contoh kita di sini lihat, kita akan menganalisis bagaimana voter score atau skor dari pemilih terkait dengan parade kostum superhero. Jadi ada perlombaan atau parade kostum superhero, apapun bentuknya gitu ya. Nanti akan di voting siapa sih yang memenangkan lomba kostum tersebut. Nah, filenya kita akan coba nanti di file 06 one way ANOVA, bisa sambil dibuka. Maka di sini nanti akan kita lihat 2 variabel di situ, yaitu kostum dan voter score. Caranya kita masuk ke one way ANOVA ya, masukin ke variabel n vectornya, ada juga post hoc. Nanti kita akan belajar sedikit mengenai post hoc. Apa itu post hoc? Mari kita coba praktekkan terlebih dahulu. One way ANOVA ya. Di sini ada 2 variabel, yang satu adalah skor untuk kostumnya, yang di sebelah kiri adalah hero. Hero-nya itu apa? Di sini ada type of superhero. Ada Spider-Man ya. Ada Superman ini, sorry. Superman, ada Hulk, ada Ninja Turtle. Ya. Ada 4 di situ. Jadi kita bisa lihat ada jenis-jenisnya. Kita masuk ke analyze one way ANOVA ya. Analyze, compare means, one way ANOVA. Tempatnya masih sama seperti yang one sample t-test dan juga independent sample t-test ya. Atau paired sample t-test, tapi di sini yang paling bawah one way ANOVA. Karena tadi ada 4 kelompok ya, ada Spider-Man, ada Superman, ada Ninja Turtle gitu ya. Jadi ada lebih dari 2 namanya. Maka kita bisa masukkan, kalau tadi di independent sample t-test kita pakai score exercise, kalau di sini adalah voter score-nya. Kemudian untuk tipenya, yang tadi ada 0 dan 1 kategorinya, di sini kita masukkan ke dalam bentuk faktor. Tapi, kalau di ANOVA, kan dia sudah pasti lebih dari 2, berapapun itu, gitu ya. Jadi, nggak perlu dimasukin ada berapa kategori skornya. Cukup masukin aja kelompoknya di sini, ya.
kemudian kita masuk. Halo, suara saya masih kedengeran? Dengeran, Pak. Masih, Oke. Pak. Ada gangguan sedikit Masih, Pak. soalnya. Ya. Kemudian kita masuk melalui post hoc, ya. Post hoc di sini untuk melihat comparisons, ya. Comparisonnya di sini bisa untuk melihat asumsi yang seperti tadi, ya. Tapi di sini ada banyak sekali nih, ada LSD, Benferoni, ada Skiff, ada 2K. Nah, ini terkait dengan nama-nama si penemunya. Yang paling banyak dipakai orang itu ada Benferoni sama 2K. Tapi kita juga bisa pakai LSD. Jadi mau pilih yang mana aja boleh gitu kan. Salah satu aja. Kita ambil yang paling atas saja LSD. Ya. Ini yang relatif paling baru. Diklik saja, kemudian kalian continue. Ya. Oh ya, sorry. Di sini ada keterangan ini, significance level. Ini kan kalau standarnya 5% ya. Ini kalau kalian mau rubah misalnya jadi, Pak saya mau 10% ya, ini diganti aja 0,1. Kalau enggak ya nanti tetap 0,05, nanti keluar outputnya tetap 95%. Seperti tadi yang dikatakan oleh Timotius. Oke. Hasilnya seperti apa? Kita cek. Nah, ini dia hasilnya. One way ANOVA untuk between group dan within groups. Artinya ada 4 kelompok tadi. Ada Superman, Hulk, Ninja Turtle, sama Spider-Man. Ini secara keseluruhan, ya hasil ini tabel ini secara keseluruhan. Kalau yang multiple comparisons ini one by one. Nah, kita akan lihat bagaimana cara menganalisisnya. Oke, ini adalah prosesnya. Kemudian untuk analisa seperti ini, ya. Kita lihat dari tabel yang pertama. Tabel yang pertama itu ada tabel ANOVA. Di sini signifikansinya 0,000. Kita bandingkan dengan alfa atau tingkat kesalahan penelitian kita. Kalau di sini 95%, berarti kita pakai alfanya 5% ya. 5% dengan signifikan yang sangat kecil ini, otomatis dia di bawahnya alfa. Atau bisa kita yang katakan bahwa untuk masing-masing grup ya itu punya perbedaan dalam skor kostumnya. Nah, seperti apa perbedaannya? Kita bisa lihat urutannya dari multiple comparisons. Contoh nih, kita ambil satu tempat aja. Jadi sebenarnya ini sama semua nilainya, tapi kita bisa ambil satu aja. Spider-Man dengan Superman. Ya. Ini Spider-Man yang di sini adalah I, superhero-nya yang di sini adalah J. Berarti ini mean difference I minus J. Ini dikurangi yang di sini. Kalau Spider-Man dikurangi Superman dia negatif, yang lebih gede Superman apa Spider-Man? Superman, Pak. Superman, good. Spider-Man dengan Hulk dikurangi Hulk positif. Berarti yang lebih gede siapa? Spider-Man. Spider-Man. Dari 3 ini kita bisa tahu, oh berarti Superman dulu dia paling besar, Spider-Man baru Hulk, gitu ya. Kemudian Spider-Man dengan Ninja Turtle positif, 15. Lebih gedean siapa? Spider-Man. Oke. Berarti Spider-Man dengan Superman paling tinggi Superman, ya. Di peringkat yang kedua ada Spider-Man. Peringkat yang ketiga siapa? Apakah Hulk atau Ninja Turtle? Kalian lihat aja selisihnya. Spider-Man dikurangi Hulk 6. Spider-Man dikurangi Ninja Turtle 15. Berarti Hulk lebih sedikit rentangnya dibandingkan Ninja Turtle. Jadi urutannya yang dapat skor paling gede adalah Superman nomor 1, Spider-Man nomor 2, Hulk nomor 3, Ninja Turtle nomor 4. Nah, ini cara pakai dan cara baca hasil untuk ANOVA. Ini suka sekali dipakai untuk voting-voting ya sekarang. Jadi kita bisa lihat di analisis mana sih voternya yang memberikan nilai atau memberikan skor paling bagus. Itu untuk ANOVA. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apa mau lanjut dulu? Lanjut aja, Pak. Oke. Kita masuk ke regresi. Ya. Regresi kita bagi jadi 2. Ada yang namanya simple regression sama multiple regression.
konsep dasarnya sama ya, sama konsep dasarnya. Hanya yang berbeda adalah yang satu ini simple, ini cuma satu variabel, multiple ini lebih dari satu variabel. Regresi ini adalah hubungan kausal atau cause and effect. Jadi hubungannya sebab dan akibat. Kalau ada variabel ini, maka akan berdampak ke variabel ini. Ada variabel A ke variabel B. Atau paling umum, ada variabel X ke variabel Y, misalnya gitu. Kemudian untuk kekuatannya, itu bisa dicek apakah antar variabel, untuk keseluruhan variabel maupun yang sifatnya simultan. Nah, untuk regresi ini agak repot memang. Karena dia harus memenuhi kriteria-kriteria supaya tidak dikatakan bias. Apa itu bias? Bias itu artinya tidak cocok ukurannya, tidak tepat. Yaitu dia harus lolos uji normalitas. Data harus melebar, widespread, ya, atau ada heteroscedasticity namanya. Nama statistiknya itu. Kemudian tidak banyak terdapat independent error atau autokorelasi. Kemudian tidak punya korelasi dengan prediktor atau dengan variabel utama dia atau yang dikatakan dengan nama multi-collinearity. Nah, untuk simple regression itu sebetulnya hanya ada dua variabel. Kita pakai di sini contohnya adalah budget dan sales. Ini yang jadi sebab, ini yang jadi akibat. Ya. Kalau budget untuk iklannya banyak, apakah salesnya juga naik atau tidak? Kalau budget iklannya sedikit, salesnya naik apa tidak? Jadi kita punya kelompok yang seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Kita pakai file 07 regressions. Di sini ada langkah-langkahnya. Kita pakai analyze, nanti pakai regression. Kita pakai yang linear dulu. Ya. Linear, kemudian ada sales, ada AdWords, kita masukin ke dependent independent, masuk ke statistik box-nya untuk collinearity dan Durbin-Watson, kemudian kita cek untuk gambarnya. Jadi pengujiannya agak banyak ya. Nanti kita akan coba sekaligus, kemudian kita baca hasilnya. Oke, ini untuk regression ya. Ada advertising, iklan, ada sales, kemudian ada airplay. Kita pakai advertising sama sales dulu. Ya, kita masih di simple. Nanti kalau yang multiple, kita pakai tambahan satu lagi namanya airplay. Atau berapa sering dia diputar di radio. Kalau ini ada jumlah penjualan album. Langkahnya seperti yang di panduan, ada analyze, ada regressions, ada linear. Ada analyze, regression, linear. Nah, di langkah ini, kalian bisa lihat, kita punya dua kelompok tadi. Ada budget sama sales. Apakah budget mempengaruhi sales? Ya. Apakah budget mempengaruhi sales? Berarti budget itu sebagai yang independen, sebagai faktor cause-nya. Kemudian efeknya siapa? Sales. Sales itu berarti dependent. Jadi ini budget sebagai penyebab, akibatnya berefek kepada sales. Entah salesnya naik atau turun, kita nggak tahu. Kita mau lagi uji coba di sini. Kemudian di sini ada berbagai macam menu yang bisa kita pakai. Ya. Yang pertama kita pakai di kelompok statistik, kita masukkan yang namanya collinearity diagnostic, ya. Kemudian Durbin-Watson. Satu di sini untuk mengetes apakah ada multi-call atau tidak, multi-collinearitas atau tidak. Kemudian mengecek Durbin-Watson untuk autokorelasi. Kemudian di bagian plot, kita mau bikin plot dari residualnya. Dari mana residualnya? Kita punya standardized residual sebagai sumbu Y atau sumbu Y untuk kita bandingkan dengan nilai prediction. Nah, jadi yang di sini yang di atas adalah nilai residual, yang di bawah adalah nilai predictions. Sehingga nanti yang muncul adalah nilai error. Oke.
Di bagian save juga kita keluarkan unstandardized-nya. Klik di sini aja residual 1. Kemudian kita tinggal oke saja. Sudah keluar hasilnya? Ini kalau di tempat saya keluarnya seperti ini. Oh, pencet 2 kali ya. Ini hasil-hasilnya ini saya copy ke PDF untuk penjelasannya. Nah, di sini kita akan masuk ke kelompok statistik, diklik bagian Durbin Watson and Collinearity. Sebagai tambahan, kemudian untuk plots-nya ada residual dengan prediction. Hasilnya kita muncul seperti ini. Ada plot seperti ini. Ini untuk mengecek yang namanya residual bias. Pastikan residualnya itu terdistribusi secara normal. Gimana kita tahunya normal? Dengan patokan garis yang ada di sini ya. Semua titik-titik dari variabel itu mendekati garis lurus yang terjadi. Sehingga kita bisa katakan regresinya itu mendekati linear. Karena tidak terdapat bias yang relatif besar. Kemudian masalah heteroskedastisitas. Kita bisa cek dari plotting ini. Plotting residualnya kita bisa lihat bahwa datanya tidak terlalu berkumpul ke satu titik yang sama, tapi masih bisa menyebar. Sehingga boleh dikatakan bahwa data penelitian kita itu terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Yang berikutnya adalah autokorelasi. Kita pakai patokan dari nilai skor Durbin-Watson yang biasanya sekitar 1,5 sampai 2,5. Itu angka amannya gitu ya. Kemudian untuk masalah kolinearitas pakai dari nilai tolerance dan VIF. Nah, ini hasilnya ya di model summary-nya kita menemukan angka segini. R square-nya atau determinasinya itu sebesar 33,5% atau 0,335. Ini menunjukkan bahwa budget itu mempengaruhi sales ya, sebesar 33,5%. Jadi kalau ada sales 100 juta, maka 33,5 juta itu sebenarnya efeknya dari penambahan budget di iklan. Kemudian hasil dari koefisien di bawah sini yang ada betanya ini nilainya 0,096 ya. 0,096 dan positif. Ini menunjukkan bahwa advertising budget itu punya pengaruh signifikan kepada album sales ya. Punya pengaruh yang signifikan dan positif terhadap album sales. Kita lihat di sini angkanya positif ya, bukan negatif. Itu kalau simple regressions. Nah, apa bedanya dengan multiple regression? Sama sebetulnya, yang membedakan hanya penambahan variabel. Kalau tadi variabelnya cuma satu, budget saja. Kalau di sini variabelnya ada dua. Ya, ada budget, ada juga airplay. Sehingga kita akan berikan kebetulan di sini untuk multiple regressions. Nah,
Hasilnya sama seperti yang tadi ya. Kalau kalian cek itu normal distribute, nggak ada masalah hetero, nggak ada masalah autokorelasi, nggak ada masalah yang lain-lain. Nah, kita coba lihat ya hasilnya seperti apa ya. Coba diolah dari yang tadi, yang regressions. Nah, number of play kita tambahkan sebagai variabel, kemudian kita lakukan hasil running data. Nah, hasilnya sudah muncul ini. Di tengah-tengah hasil yang muncul ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Ini hasilnya ya muncul. Kemudian kesimpulan yang kita ambil di sini adalah terkait dengan hasilnya. Semuanya normal, tidak ada masalah hetero, tidak ada masalah autokorelasi, tidak ada masalah multicollinearitas, advertising itu prediksi 62,9%, R square-nya gitu ya. Kemudian budget positif, kemudian number of play in radio juga positif. Ini hasilnya saya pindahkan ke sini. Semuanya sama. Kalau kita cek autokorelasinya dia 1,5 sampai 2,5 dia masih masuk ya. Multicolnya, toleransi dan VIF-nya masih masuk ya. Di bawah 0, lebih dari 0,1 kurang dari 10. Kemudian di sini ada plotnya mendekati normal, tidak ada masalah hetero karena dia tidak berkumpul. Dan kemudian nilai F-nya juga signifikan. Nah, ini adalah bagian kita yang terakhir, non-parametrik. Tadi masih ingat non-parametrik kita pakai kalau data kita sifatnya nominal dan ordinal. Di sini kita ada dua yang perlu diajarkan dari materi yang diwajibkan oleh Bu Nani, yaitu Mann-Whitney dan juga Wilcoxon. Nah, apa bedanya Mann-Whitney dengan Wilcoxon? Kalau Mann-Whitney itu bisa dipakai untuk eksperimen. Ya. Jika dia punya kondisi yang berbeda dan subjeknya berbeda. Contoh, kita mau menguji masalah depression effect atau obat anti stres ya pada jenis-jenis obat tertentu atau pada efeknya kepada pengguna tertentu yang misalkan menggunakan narkotika maupun yang alkohol. Nama tesnya namanya Back Depression Inventory atau BDI. Ini biasanya dilakukan di BNN atau Badan Narkotika Nasional untuk melihat apakah ada efek-efek tertentu yang membuat narkotik dan alkohol ini menjadi antidepresan untuk badan manusia. Ya. Ini contohnya saja. Nah, tes ini juga dilakukan juga di Indonesia. Ini contohnya diambil pada data hari Senin dan hari Rabu. Kita pakai data di nomor 8 ya, non-par. Oke, ini adalah jenis drugnya, apakah alkohol atau narkotik. Kemudian ini tes PDA di hari Senin, ini tes PDA di hari Rabu. Nah, kalau dari jenisnya seperti ini, kelihatan ya bahwa yang dites di hari Senin dan Rabu, ini kira-kira orangnya sama apa berbeda? Sama kayak Pak. Kenapa? Dari tahunnya sama dari mana? Karena dibandingin Pak hari Minggu pemakaiannya berapa, hari Rabu pemakaiannya berapa. Betul. Oke, terima kasih. Jadi betul, ini sampelnya sama karena satu dia dites di 2 hari yang sama gitu ya. 2 hari yang berbeda tapi dalam minggu yang sama. Terus yang kedua ini juga jumlahnya sama gitu. Jadi ada kemungkinan ini dilakukan pada sampel yang sama. Nah, itu untuk mengetes Mann-Whitney kita lihat di sini. Apa yang perlu kita lakukan? Masukkan analyze, non-parametric, kemudian to independent sample. Masukkan kelompoknya dan grupnya. Nah, ada yang menarik. Tadi dibilangnya, ini kan datanya sama Pak. Gitu. Kenapa di situ harus non-parametric yang independent sample?
Halo? Kira-kira bisa menjawab? Kenapa ini kelompoknya sama, tapi dikatakan tadi berbeda? Kenapa ya? Saya juga bingung, Pak. Saya juga bingung, Pak. Karena Mungkin kenapa ya? Tadi mana ya? Oh, screen share saya kenapa jadi error ya? Ini yang keluar di screen kalian yang mana? Masih yang itu, Pak, yang drag Sunday Wednesday itu. Oke, sebentar. Kenapa di tempat saya error ya? Di Sebentar ya. PDF-nya? Sekarang kelihatan PDF-nya? Halo? Sekarang di share screen kalian yang keluar apa nih? masih belum. Halo? Ya, sorry, reconnecting lagi. ya tidak apa-apa, Pak. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Sekarang yang terlihat di tempat kalian apa? SPSS-nya ya? Sama Pak Data. Andi dan Oke. Monica. Iya. Oke. Kita akan uji analyze, kemudian non-parametric test. Nah, di sini ada two independent samples. Tadi pertanyaan saya, kenapa dia harus dikatakan independent sample? Yang pertama kita lihat jenis tesnya beda. Ya. Yang satu efek kepada narkotik, yang satu kepada alkohol. Yang kedua, sekalipun dia orang yang sama, diujinya di hari yang berbeda. Satu Sunday, ya hari Senin, yang satu hari Rabu. Yang diuji di hari, misalnya gini, misalnya si A ini, atau orang yang pertama, dia pakai narkotiknya di hari Minggu. Waktu dites di hari Senin, bisa jadi efeknya masih kelihatan. Tapi kalau dites di hari Rabu, efeknya sudah mulai menurun. Sehingga kita bisa asumsikan yang dites di sini punya nilai value yang berbeda. Sekalipun orang yang sama, karena rentang pemakaiannya agak jauh, jadi nggak begitu kelihatan. Kita mau uji Mann-Whitney, kita masukkan nilai depression index-nya, kemudian type of drug-nya di grouping variable. Ya. Di sini untuk drug-nya atau obatnya kita pakai ada 1 dan 2. Ya. 1 mewakili untuk alkohol, yang kedua mewakili untuk narkotika. Jadi kita masukkan angkanya di sini 1 dan 2. Baru kita oke, nanti dia akan keluar hasil. Nah, ini dia. Untuk tes BDI hari Senin sama BDI hari Selasa. Nilai Mann-Whitney-nya ada, ya kemudian sampai di sini sama ya nilainya ya. Sama, Pak. Oke. Nah, kita ketemu hasil yang sama, ya. Di sini kita melihat nilai yang kita akan bandingkan yang mana, itu yang di bawah sini ya. Yang nilai dari significance, yang di bawah sini. Nah, nilai yang di bawah significance ini ada 2.
Di hari Senin, Sunday, nilainya ada 0,280. Nilainya 0,280. Kemudian kalau yang di hari Rabu 0,0000. Ya. Kita nggak bisa lihat bahwa alfa yang dipakai berapa gitu ya. Kan di sini nggak ada keterangannya. Tapi kita pakai asumsi dasar aja misalnya 5% gitu. Nah, kalau 5% kita bisa lihat bahwa di hari Senin ya, ini nilai dari signifikansinya lebih besar daripada 5%. Otomatis kita nggak bisa melihat bahwa ada perbedaan ya penggunaan drugs di hari Senin, baik itu pakai alkohol maupun narkotik. Tetapi kalau di hari Rabu bisa kelihatan tuh, nilainya kan kecil sekali. Bisa kelihatan ada perbedaan yang pakai alkohol berapa, yang pakai narkotik berapa. Nah, kita lihat bahwa di sini tidak ada perbedaan yang dites di hari Senin, tetapi kalau di hari Rabu dia ada perbedaan. Di mana perbedaannya itu kalau kita cek di sini di Rabu, kan karena ada perbedaan di hari Rabu kan, kita bisa lihat nilai skornya ada 15 sama 5, perbandingan agak jauh ya. Berarti paling banyak yang dipakai siapa? Narkotik dibandingkan alkohol. Jadi kalau dites di hari Rabu, pengguna narkotik itu lebih dominan, kelihatan sebagai antidepresan. Jadi ini memunculkan informasi bahwa ternyata narkotik itu masih tinggal di dalam tubuh lebih lama dibandingkan si alkohol. Ini hasil yang kita bisa dapat dari tes BDI menggunakan alat statistik yang namanya Mann-Whitney. Kemudian ada juga Wilcoxon. Ya. Wilcoxon itu juga mirip-mirip seperti Mann-Whitney. Ya. Bedanya apa? Kalau Wilcoxon kita asumsikan orang yang tadi ya kita tes ulang dengan asumsi sampelnya sama atau related sample. Kalau tadi orangnya beda-beda atau harinya berbeda. Nah, kalau Wilcoxon, dia asumsinya adalah tesnya sama. Alat ujinya juga sama ya. Kita masih menggunakan data yang sama tadi di data nomor 8, analyze, non-parametric test. Kita coba yang two related sample. Ya. Kita asumsikan pada orang yang sama. Maka kita masukkan back depression index-nya pada hari Senin dan hari Rabu, jadi satu tempat yang sama. Tesnya ada Wilcoxon tadinya. Wilcoxon. Boleh juga pakai sign test atau McNamara test atau mau sama aja sih boleh. Ini cuma dipilih aja. Cuman permintaan di mata kuliah kalian adalah mengenai Wilcoxon. Jadi kita coba tes Wilcoxon. Nanti akan muncul hasil. Satu hasil utama untuk tes Wilcoxon yang menunjukkan bahwa ada perbedaan atau tidak ada perbedaan untuk yang tes di hari Rabu dan yang hari Senin. Gitu ya. Di sini kita bisa lihat signifikansinya ada 0,222. Artinya apa? Artinya di situ tidak ada perbedaan antara yang mau tes di hari Rabu dan yang ada di hari Senin. Sama saja, gitu kan? Kemudian, tapi kalau kita perhatikan secara angka, di sini BDI untuk Rabu dikurangi yang Senin negatif. Berarti yang Senin itu tes BDI-nya lebih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan yang hari Rabu. Di sini ada keterangannya. Wednesday lebih kecil daripada Sunday. Di sini keterangannya A, B, dan C. Ada keterangannya A berapa, B berapa, C berapa. Tuh. Oke, itu yang perlu saya sampaikan untuk sesi kita hari ini. Apakah dari keseluruhan yang saya sampaikan masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau saya sih nggak ada sih, Pak. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kalian sudah datang di pelatihan siang hari ini ya. Sampai 2 sesi kita ya. Tapi sesi yang kedua memang biasanya lebih cenderung ke tanya jawab dan biasanya lebih cepat dari sesi 1 ya. Karena
teknis dasarnya kalian sudah dapatkan di sesi yang pertama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa dipakai untuk melanjutkan materi di research method di kelas sastra Inggris ini. Ya. Kalau nanti di kemudian hari kalian masih ada yang mau ditanyakan, ya, nanti silahkan bisa menghubungi Austin atau bisa menghubungi dari pihak fakultas untuk bisa dibantu untuk khususnya buat yang sedang tugas akhir, ya, dan yang mau menyusun skripsi yang menggunakan dasar statistik. Nanti kami bersedia membantu. Tidak harus saya sih, banyak juga teman-teman yang lain di Fakultas Ekonomi yang kita bisa prepare untuk kalian bisa memberikan hasil tugas akhir yang jauh lebih baik daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah bersedia sampai selesai join pelatihan ini. Semoga memberikan manfaat ya. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.